Soal nomor 9. Pertanyaannya adalah, harga delta H reaksi pembakaran 1 mol gas metana adalah, metana itu adalah CH4. Pembakaran metana artinya metananya CH4-nya ditambah O2, dibakar. Nah, dimana di sini hasilnya CO sama H2O. Artinya yang dikotakin ini adalah maunya soal. Nah, kita harus menyesuaikan dengan maunya soal menentukan nilai delta H-nya. Sedangkan yang di soal diketahui ada data delta HF. Artinya ini adalah penentuan delta H berdasarkan data delta HF, entalpi pembentukan, di mana rumusnya adalah delta H sama dengan delta HF sebelah kanan karena yang dibentuk adalah kanannya, dikurang delta HF sebelah kiri. Di sebelah kanan panah ada CO dan H2O. CO di sini nggak ada angkanya, artinya koefisiennya dianggap 1. 1 dikali delta HF CO. Ini CO2 ya, ini CO2. Ditambah ada H2O. Koefisiennya 2. Jadi 2 dikali delta HF H2O. Di kiri panah ada CH4. Ini nggak ada angkanya, dianggap 1. Berarti 1 kali delta HF CH4. Dan ini ada O2, 2 koefisiennya dikali delta HF O2. Setiap delta HF untuk unsur bebas yang berdiri sendiri atau molekul unsur, gabungan unsur-unsur yang sejenis, nilainya adalah 0. O2 berarti antara O dengan O. Berarti termasuk molekul unsur. Ya, berarti delta HFO2 adalah 0 karena molekul unsur. Nah, CO2-nya di sini nilainya adalah min 393,5 dikali 1 tetap min 393,5. H2O-nya adalah min 242 dikali 2 jadi min 484. CH4-nya adalah min 75 dikali 1 tetap min 75. Ya, dimana O2-nya 0. Berarti min 393,5 ditambah min 484 jadi min 877,5. Ini min ketemu min jadi plus. Ditambah 75 hasilnya adalah min 802,5 kJ per mol. Jadi nomor 9 jawabannya yang A. Nomor 10. Yang ditanya adalah pasangan gambar yang menunjukkan kondisi tersebut, di mana kondisi tersebut adalah ada variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, artinya yang berubah, dia beda. Ya. Kalau variabel kontrol adalah variabel yang dibuat tetap, ya, sebagai pembanding dia harus tetap, nggak boleh berubah. Variabel terikat adalah hasilnya, atau yang dipengaruhi oleh variabel bebas, di mana yang variabelnya beda, yang beda-beda adalah konsentrasi HCl. Nah, ini ya, yang tetap adalah luas permukaan CaCO3 dan suhunya harus sama. Nah, di soal option 1, ini CaCO3-nya bentuknya keping. Kalau nomor 2-nya bentuknya agak batang, ya, lebih gede. Nomor 3-nya kayak keping. Nomor 4-nya kepingnya lebih besar, gitu ya. Nah, berarti kita cek di option A. Option A itu adalah 1 dan 2. Nomor 1 dan 2, ya, CaCO3-nya keping dan ini agak besar. Berarti beda luas permukaannya. Di mana di sini maunya adalah luas permukaannya sama. Jadi option A salah. Kalau option B, 1 dan 3. 1 dan 3. Nah, ini CaCO3-nya sama. Suhunya sama-sama 27 derajat Celcius. Nah, ini berapa detik ya? Ini detiknya kurang kelihatan. Nah, kalau seandainya ini molarnya 1 molar, ini molarnya 0,5 molar, berarti molarnya beda, konsentrasi HCl-nya beda. Artinya, jawabannya adalah yang B, karena yang paling sesuai. Gitu. Nah, ini hasilnya waktunya beragam, bermacam-macam. Karena hasilnya dia dipengaruhi oleh konsentrasi HCl yang berbeda tadi. Jadi, yang paling tepat adalah yang B. Kenapa yang C bukan? Yang C itu adalah antara nomor 2 dan 3. Tadi ini kepingan, ini adalah yang bentuknya lebih gede, berarti nggak sama. Sedangkan dia diinginkan luas permukaannya sama, berarti salah yang C. Yang D, 2 dan 4, 2 dan 4 sama bentuknya. Nah, ini suhunya, kalau dia memang 27 derajat Celcius, berarti sama sih seperti ini. Tapi kemungkinannya ini suhunya lebih kecil. Ya, ini juga molarnya juga kurang kelihatan.
Gitu ya. Jadi yang paling memungkinkan adalah yang itu. Dimana konsentrasi HCl-nya harus beda, luas permukaan dan suhunya harus sama. Lalu nomor 11. Ini kita mencari rumus laju reaksi atau persamaan laju reaksinya. Dimana kita harus menentukan order reaksi. Order reaksi itu adalah pangkat dari zat yang bereaksi. Dimana yang diketahui adalah T dalam detik, dimana waktu dan laju reaksi berbanding terbalik. V berbanding terbalik dengan waktu. Jadi V sama dengan per T. Kita harus cari order reaksinya, pangkat dari zat yang bereaksi. Dimana di sini ada zat NO dan Br2, karena NO dan Br2 adalah reaktan. Nah, dimana kalau kita mencari order reaksi NO, maka kita cari konsentrasi Br2 yang sama ada di percobaan nomor berapa. Di sini yang sama ada di percobaan nomor 1 dan 2, atau 1 dan 3, atau 2 dan 3, sama aja. Ya, karena sama-sama 0,4. Berarti anggaplah kita pilih yang 2 dan 1 percobaannya. Maka karena ini percobaan nomor 2, waktunya tadi berbanding terbalik dengan laju reaksi. Maka ini waktunya di nomor 1. Karena ini percobaannya nomor 1, maka waktunya di nomor 2. Tapi konsentrasinya sama sesuai. Ini nomor 2, berarti yang di nomor 2 dulu yang ditulis. Nomor 1 dulu yang ditulis. Ordernya pangkatnya dimisalkan X. T1-nya 36, T2-nya 18, NO-nya 0,2 di nomor 2, 0,1 di nomor 1. Pangkatnya X. Karena BR2-nya sama, berarti nggak perlu ditulis. Tapi kalau beda, ditulis ya. Berarti dikali konsentrasi BR2 di nomor 2, dibagi konsentrasi BR2 di nomor 1, dipangkatkan ordernya. Gitu. Dikali ya hubungannya ya. Kalau beda, kalau sama nggak perlu ditulis. Maka 36 bagi 18, 2, 0,2 bagi 0,1, 2. 2 pangkat berapa hasilnya? 2 pangkat 1. Nilai X-nya 1. Nah, yang NO-nya pangkat 1 adalah yang option A, option D, dan option E. Kita coba cek yang order reaksi BR2. Maka yang NO-nya harus sama. Yang NO-nya sama antara nomor 3, 4, dan 5. Kita pilih nomor 4 dan 3. Nah, di mana? Karena ini percobaan 4 berarti waktunya di nomor 3. Karena ini percobaan nomor 3 berarti waktunya di nomor 4. Sedangkan BR2-nya sama menyesuaikan ya. Nomor 4 dulu baru nomor 3. Ordernya misalkan Y. Waktu di nomor 3 adalah 9. Di nomor 4 adalah 18. Sama dengan konsentrasi BR2 di nomor 4 0,2. Di nomor 3 adalah 0,4. Berarti 9 bagi 18 setengah, 0,2 bagi 0,4 setengah, pangkat Y. Jadi setengah pangkat berapa? Hasilnya setengah pangkat 1. Jadi BR2-nya adalah 1. Nah, ini BR2-nya 2. Ya, yang E nggak ada BR2, jadi jawabannya yang A, yang BR2-nya 1. Gitu. Lalu nomor 12. Diberikan persamaan reaksi asam basa. Yang ditanya adalah pasangan asam basa konjugasi dari reaksi 1 dan 2. Syarat konjugasi unsurnya mirip dan selisih H-nya 1. Option A ada H dan O dengan OH-, ya H2O dengan OH-. H2O ada H dan O, OH- ada O dan H. H, sama ya, berarti unsurnya mirip, sama-sama ada H dan O. Selisih H-nya di H2O jumlah H-nya 2, OH- jumlah H-nya 1. 2 sama 1 berarti selisihnya 1. Berarti yang A, yang H2O dan OH- mungkin. NH3 dan NH4+, ya. Ada N dan H, mirip unsurnya. NH3 H-nya ada 3, NH4 jumlah H-nya ada 4. Berarti 3 dan 4 selisihnya 1, jadi jawabannya yang A. Kenapa bukan yang B? Karena yang B ada H2O pasangannya NH3. Ini ada N, sedangkan di H2O nggak ada N, berarti salah. Yang C juga, ini H2O pasangannya S. Ini ada S, sedangkan H2O nggak ada S. Salah. Yang D, ini ada N. Salah. Nah, ini yang D. Yang E ada kemungkinan juga. Ini ada H2O dengan OH-, betul. Ini HS- dengan S2-. Ya. Ini HS- sama S2-. Ya, ini unsurnya sama mirip ya, sama-sama ada S.
Berarti di HS min jumlah H-nya 1, di S2 min jumlah H-nya 0. Berarti selisih H-nya 1. Ya. Jadi yang E juga memungkinkan ini. Yang ditanya adalah pasangan asam basa konjugasi dari reaksi 1 dan 2. Oh, dari reaksi 1 dan 2. Oke. Ya. Jadi jawabannya bukan option A. Kenapa? Karena NH3 dan NH4+ ini berasal dari yang option 1. Sedangkan dia yang diminta adalah option 1 dan 2. Dimana di option 2-nya ada S2- dan ada HS-. S2- dan ada HS-. Nah, ini yang option 2. Sedangkan di option 1-nya, ya, di option 1-nya bisa ada H2O dan OH-, bisa ada NH3 dan NH4+. Tapi kita lebih ngambilnya yang H2O dan OH- yang ini nih. Ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya kenapa bukan A? Karena NH3 dan NH4+ hanya ada di option 1. Sedangkan yang diminta adalah dari reaksi 1 dan reaksi nomor 2. Lalu nomor 13. Ini ada perkiraan larutan perkiraan pH dari larutan X dan Y, di mana X sama Y-nya adalah air limbah. Jadi diteteskan indikator metil merah, metil jingga, metil ungu, dan dengan lakmus warnanya berubah. Nah, di mana berarti kita buat garis bilangan nih. Di yang pertama ada metil merah 4,2 sampai 6,3, berarti kita tulis di sini. Di sini ada 4,2 sampai 6,3. Warnanya kuning. Kuning warnanya triad 6,3. Maka kita buat garisnya ada 6,3 ke kanan. Berarti sepanjang garis ini adalah si metil merah. Lalu ada metil jingga 3,2 sampai 4,4. Ya. Dimana warnanya juga kuning. Kuning warnanya 4,4. Berarti dari 4,4 ke kanan. Kalau warnanya merah berarti dari 3,2 ke kiri. Kalau merah sama kuning kan campurannya orange. Kalau orange berarti 3,2 ke tengah-tengah sampai 4,4. Berarti sepanjang garis ini adalah garisnya metil jingga. Lalu ya ada metil ungu ya. Metil ungu itu 4,8 sampai 5,4. Nah, warnanya hijau. Hijau itu warnanya 5,4. Berarti dari sini sampai sini. Ini adalah warna metil ungu. Terakhir ada lakmus. Warnanya biru. Biru itu adalah 8,3. Berarti dari sini sampai ke kanan. Nah, yang lebih sering dilalui oleh garis adalah lebih dari 8,3 pH-nya. Karena yang paling sering dilalui ini 8,3 dilalui garis yang warna hijau, ungu, sama coklat ya. Sedangkan yang agak warna pink keunguan, nggak dilalui oleh garis warna hijau ini, atau coklat atau orange. Yang hijau nggak dilalui oleh garis coklat ya, sebelah sini nggak dilalui garis coklat sama orange. Yang coklat nggak dilalui oleh garis orange, jadi pH-nya adalah lebih dari 8,3. Option A, B, C ini nggak ada angka 8,3. Option D ada angka 8,3, tapi dia awalannya dari 4,7 sampai stuck di 8,3. Sedangkan ini pH-nya adalah lebih dari 8,3. Jadi yang paling tepat adalah yang E gitu.